bersama Mimi Niki dan Tisa. Nah, di video kali ini kita kembali lagi sebagai seorang investor. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol tentang saham. Ya, pasar saham itu tidak bahaya. Yang bahaya itu adalah Anda melakukan sesuatu tanpa memahami apa yang sedang Anda lakukan. Risk come from not knowing what you are doing. So, invest your time and knowledge first before invest your money. Caranya bisa belajar dulu ya dari video-video kita. Membeli saham agak mirip dengan membeli emas. Kita akan bertanya berapa sih harga emas hari ini jika ingin membeli emas. Begitupun dengan harga saham, karena saham juga harganya berubah-ubah setiap harinya. Dan kita bisa membelinya dengan sebuah angka kelipatan. Misalnya kalau kita mau beli emas, pasti pakai kelipatan gram ataupun kilogram. Begitu juga dengan saham. Demikian juga dengan saham. Jadi kita beli saham itu dengan kelipatan lot. Setiap satu lot itu sama dengan 100 lembar saham. Jadi minimal pembelian saham itu adalah 1 lot atau 100 lembar. Maka harga yang tertera di aplikasi itu akan dikalikan 100 untuk minimal pembeliannya. Kita perlu sedikit effort untuk membuat perusahaan itu bekerja dan menghasilkan uang untuk kita. That's what we call creating money while you are sleeping. Nah, gimana sih caranya membuat uang bekerja untuk kita, membuat perusahaan-perusahaan itu bekerja untuk kita dan menghasilkan uang untuk kita? Pertama, saya akan mencari perusahaan apa yang kuat di Indonesia dan sahamnya sangat banyak diperdagangkan. Gimana sih caranya menilai perusahaan itu kuat atau enggak dan sahamnya ramai atau enggak diperdagangkan? Jadi di bursa saham itu selain IHSG ada banyak banget indeks-indeks yang bisa kita jadikan acuan. Salah satunya ada yang namanya LQ45 atau Liquid 45. 45 saham yang paling liquid, yang paling banyak diperdagangkan. Nah, LQ45 itu berisi saham-saham yang memiliki kinerja baik secara laporan keuangan, berprospek dan juga ramai diperdagangkan. Kenapa sih harus ramai diperdagangkan? Karena pastinya kita ingin membeli saham yang bisa dijual dengan mudah kan? Karena ternyata ada juga saham-saham yang bisa dengan mudah dibeli namun sangat sulit untuk dijual. Kalau kayak gitu caranya udah kayak properti dong. Jual tunggu peminat yang pas. Nggak liquid. Tidak masuk jasa saham itu udah nggak jadi pas lagi nih. Sebab investasi saham itu adalah investasi yang memiliki likuiditas tinggi atau mudah dibeli dan juga mudah untuk dijual. Liquid. Saham yang layak untuk kita bisa tabung atau kita tanamkan modalnya. Kita perhatikan bukan hanya yang berada di LQ45 selama 1 tahun saja nih. Tapi sebaiknya kita harus perhatikan bahwa saham-saham itu mampu bertahan di LQ45 selama paling nggak 10 tahun lah. Nah, kalau kalian tipe investor yang nggak mau terlalu mengalami fluktuatif yang tinggi, kalian bisa menghindari saham-saham pertambangan ataupun agro karena kedua sektor ini memiliki fluktuatif yang tinggi. Jadi kalau dia naik bisa naik banget dan kalau turun ya juga bisa turun banget. Harganya ini sangat terpengaruh dengan harga dari komoditasnya itu sendiri. Kalau mau main aman, lebih baik untuk membeli saham consumer good atau sektor di saham yang produknya ramai dipakai oleh orang-orang. Saham consumer good ini contohnya seperti saham-saham yang memperjualbelikan barang-barang produk rumah tangga, toiletries, dan sebagainya. Kedua, saya akan mengincar saham-saham yang teratur membagikan keuntungan perusahaannya atau dividennya secara teratur dan yang memberikan dividen cukup tinggi. Nah, kita bisa mempelajari perusahaan yang rutin membagikan dividen selama 10 tahun terakhir. Karena mempertahankan keuntungan dan membagi dividen selama lebih dari 5 tahun itu bukanlah suatu hal yang mudah. Yang harus kita tahu dalam 5 tahun itu, iklim usaha dan bisnis itu akan selalu berubah. Kalau ada perusahaan yang bisa bertahan dan menghasilkan keuntungan selama itu, berarti perusahaan itu sudah bisa dikatakan tangguh, mapan, dan bagus. But in fact, kalian juga harus tahu tidak semua perusahaan yang untung itu membagikan dividen karena bisa aja keuntungan perusahaan itu ditahan untuk ekspansi dan sebagainya. Jadi pembagian dividen ini tergantung dari hasil RUPS atau rapat umum pemegang saham. Perusahaan yang rutin membagikan dividen berarti bisa disimpulkan perusahaan itu mampu meraup keuntungan secara berkelanjutan dan menghasilkan keuntungan kepada pemegang sahamnya di masa lalu. Yang ketiga, saya akan melihat perusahaan yang pendapatannya naik secara terus-menerus. Karena pendapatan naik ini merupakan sinyal awal bahwa perusahaan ini mampu jualan. Karena yang paling penting itu sebenarnya adalah selain produk yang dihasilkan adalah gimana sih perusahaan itu mampu untuk jualan kan? Kalian bisa cek di RTA Business di bagian net income ataupun kalian bisa baca di annual report maupun interim reportnya. Annual report itu merupakan laporan keuangan dalam 1 tahun penuh, sedangkan interim report itu adalah laporan keuangan setiap kuartal. Q1 atau kuartal 1 itu di bulan Maret, Q2 atau kuartal 2 itu ada di bulan Juni, dan Q3 atau kuartal 3 itu ada di bulan September. Apakah perusahaan yang memiliki pendapatan tinggi juga memiliki keuntungan yang tinggi? Tidak juga, karena bisa jadi biaya hidup dan hutang-hutang perusahaannya banyak. Jadi nomor 4 yang akan saya lakukan adalah mencari tahu berapa sih keuntungan atau laba bersih perusahaan per lembar sahamnya, atau yang sering kita sebut dengan earning per share. Untuk cara menghitung IPS ini, kalian sebenarnya bisa langsung lihat di aplikasi RTI Business atau kalian bisa nonton video aku yang sebelum ini. Yang ini nanti aku kasih tahu thumbnailnya seperti ini. Di situ aku kasih tahu gimana sih cara membaca fundamental perusahaan lengkap banget. Pokoknya kalian harus nonton video yang ini ya. Nah, di masing-masing aplikasi itu sebenarnya berbeda karena IPS yang disajikan bisa dalam tahunan maupun dalam bentuk kuartal. Bila kita menemukan data IPS yang belum disetahunkan, maka yang harus pertama kali kita lakukan adalah
harus mendapatkan data yang sama dalam 1 tahun. Jadi kuartal pertama itu tadi kan Maret, kuartal 2 itu Juni, dan kuartal ketiga itu adalah September. Pertama yaitu cara mensetahunkannya Q1 dikali dengan 4. Untuk kuartal kedua yaitu Q2 dikali 2. Untuk Q2 ini adalah Q1 plus Q2. Untuk kuartal ketiga yaitu Q3 per 3 atau Q3 dibagi 3 dikalikan 4. Jadi Q1 plus Q2 plus Q3 dibagi 3 dikali 4. Jadi IPS-nya semakin besar ini membuat pemegang sahamnya semakin happy. Karena bisa dipastikan kita bisa memilih perusahaan yang bertumbuh dan juga liquid. Yang kelima yang nggak kalah penting adalah menabung saham secara rutin atau sering kita sebut dengan dollar cost averaging. Tips menabung saham secara rutin atau metode dollar cost averaging or DCA adalah yang namanya menabung itu kan perlu keteraturan. Karena menabung sesekali itu akan sangat sulit untuk mencapai target kita, yaitu untuk semakin maju atau semakin kaya. Maka lakukanlah setiap bulan. Tentukan saham manakah yang ingin kita tabung secara rutin setiap bulan dan seberapa banyak yang harus kita tabung dan siapkan dananya. Jangan hanya memilih 1 atau 2 saham, minimal pilihlah 5 saham dengan sektor yang berbeda-beda. Don't put all your egg in one basket. But jangan kebanyakan taruh di basket yang beda-beda juga, jangan kebanyakan juga. Karena kalau kita kebanyakan, nggak akan fokus untuk mengisi basket-basket ini, sehingga nantinya dia nggak akan penuh-penuh gini. Jadi nggak boleh juga di 1 basket, nggak boleh juga kebanyakan basketnya, keranjangnya kayak gitu loh. Karena kalau kita taruh semua telur kita dalam 1 keranjang, kalau keranjangnya itu jatuh ya udah pecah deh semua telurnya. Makanya kita perlu diversifikasi. Jadi udah tahu kan, menabung saham itu adalah sudah tahu mau nabung saham apa yang rutin dibeli setiap bulan dan berapa lot, lalu beli secara teratur setiap bulan. Nah, ketika kita sudah memutuskan menjadi investor dengan metode dollar cost averaging atau DCA ini, berarti kita setuju untuk menabung saham. Jadi aturan pertamanya, jangan pernah takut terhadap harga beli yang tercantum di layar kita. Pastikan kita mampu membayar harga yang tertera di layar tersebut saat itu dan kita mampu rutin membelinya setiap bulan secara disiplin. Sebagai seorang investor, menabung saham itu fokusnya bukan seberapa banyak uang yang kita keluarkan, melainkan fokusnya atau mindsetnya itu adalah seberapa banyak jumlah lot terletak pada kegiatan menabung jumlah kepemilikan di perusahaan tersebut. Karena jika kita fokus pada uangnya aja nih, kita bakalan ribut pasti dengan harga yang fluktuatif, naik dan turun dalam waktu yang singkat. Apalagi pas udah habis beli nih, ternyata harganya tiba-tiba turun lagi. Nah, kita pasti jadinya kayak merasa dirugikan kalau mindset kita itu hanya tentang uang. Jadi ingat, kita di sini bukan membeli harga perusahaan, tapi kita membeli perusahaan tersebut. Perusahaan yang menguntungkan, pasti perusahaan itu mampu mencetak uang untuk kita atau menghasilkan keuntungan untuk kita. Jadi mindsetnya adalah apakah kita mau untuk menambah jumlah mesin pencetak uang tersebut? Tentu jawabannya iya kan? Nah, jumlah kepemilikan ini akan terus bertambah kalau kita bisa membelinya secara terus-menerus, bukan dalam 1 waktu. Istilahnya membelinya secara bertahap ataupun menabung. Karena kalau kita beli dalam 1 waktu dengan jumlah yang banyak atau dengan metode lump sum ini, kita akan kesulitan melunasi dalam jumlah yang banyak untuk memiliki perusahaan tersebut dalam jumlah yang banyak, apalagi kalau modal kita terbatas. Jadi diperlukan modal yang cukup besar kalau kita mau beli hanya dalam 1 waktu saja. Nah, dengan rutin menabung ini, dalam 10 tahun kita akan melihat gimana hasil dari upaya kita memiliki sebuah perusahaan di bursa saham. Karena 10.000 lot itu juga berasal dari 1 lot. Tadi kan kita udah pilih-pilih nih sahamnya liquid, sahamnya IPS-nya bagus, menghasilkan keuntungan, rutin bagi-bagi dividen. Jadi apalagi yang perlu kita takutkan kan? Saham itu udah prospek, udah mampu bertahan selama kurang lebih 10 tahun di LQ45 sesuai dengan analisis kita tadi. Jadi bila keuntungan perusahaan itu membesar, maka kepemilikan kita yang membesar. Meski berdampak pada harga saham yang semakin mahal, tidak perlu pusing karena setiap tahunnya perusahaan saham atau saham itu akan memberikan kita uang. Inilah esensinya mencetak uang dari perusahaan yang menguntungkan tadi. Lalu gimana saat kondisi iklim bursa saham tidak bersahabat? Saat pasar turun dan tidak bersahabat, maka lakukanlah hal unik yang tidak dilakukan oleh orang lain, yaitu belilah. Be greedy when others are fearful, and fearful when others are greedy. Ya, belilah saham tersebut lebih banyak dari biasanya dengan harga yang lebih murah. Jadi kan kita emang udah rutin nih nabung tiap bulan. Tapi saat harganya turun, saat harga pasar saham anjlok, kita tetap beli setiap bulan tapi dengan jumlah lot yang lebih banyak. Kayak gitu esensi dari metode DCA itu. Sehingga dalam iklim bisnis yang tidak bagus itu, kita bisa mendapatkan barang yang lebih banyak dari biasanya dengan harga yang lebih murah. Kita suka diskon kan? Ayo, siapa yang suka diskon? Rutin menabung setiap bulan di angka yang sama kalau bisa, tapi tetap kita harus mengamati keadaan pasar setiap bulannya. Nah, amati pergerakan harga setiap bulan, kira-kira terkoreksi berapa sehingga kita bisa mendapatkan average down yang bagus. Average down atau harga diskon yang lebih murah. Jadi nilai rata-rata di portofolio kita itu nanti akan lebih bagus hasilnya.
Tidak bagus kita fokus pada akumulasi jumlah kepemilikan perusahaan di saham yang kita miliki, tapi nggak ada salahnya untuk kita memantau pergerakan harga setiap bulannya. Bisa juga analisis fundamental ini kita mix dengan analisis teknikal, tapi nggak perlu ribet-ribet banget lah. Jadi nggak ada salahnya kita tetap memantau ya. Kita tetaplah manusia yang ingin mendapatkan keuntungan maksimal sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Tapi ingat, tetap untuk tidak mudah panas dalam melihat fluktuatif pergerakan harga. Karena jangan sampai kita tiba-tiba melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan rencana kita. Transaksi yang tidak sesuai dengan rencana, tanpa perencanaan dan tanpa analisis bukanlah merupakan investasi yang sehat. Nah, simpelnya kalau kita mau mix antara fundamental dan teknikal ini, yang nggak usah perlu repot-repot pakai teknikal ini dan itu. Gampang banget, kita bisa aja mencari presentasi penurunan setiap bulan dengan melihat selisih antara low dan open. Kita bereaksi melihat saham mana yang ingin kita tambahkan setiap bulan tabungannya ketika IHSG bergerak 4% dari awal bulan. Jadi begitu awal bulan terjadi, maka tinggal baca angka pembukaan awal bulan tersebut berapa, dan silakan potong 4-5% bila melihat angka rata-rata 264 bulan. Bila indeksnya terkoreksi, maka besar kemungkinan saham-saham yang ada di indeks tersebut juga ikut terkoreksi. Itu juga bisa disebut dengan analisis histori. Tapi tunggu dulu kalian dulu. Sebagai pemilik perusahaan, kita nggak boleh hanya berfokus pada data histori aja. Jadi kita perlu melakukan review secara berkala pada perusahaan tersebut melalui laporan keuangannya, yaitu analisis fundamental. Untuk mencari tahu, membaca analisis fundamental ini aku udah jelasin selengkap-lengkapnya di video aku yang tadi. Yang ini kalian jangan lupa nonton, harus banget. Karena ini mudah banget penjelasannya untuk dipahami sama newbie. Jadi intinya kita bisa membuka laporan keuangan dan melihat 3 hal yang paling pokok dan penting. 1, pendapatan, 2, utang perusahaan, dan 3, laba perusahaannya. Kondisi perekonomian negara atau dunia bisa saja memburuk, namun dimanapun berada setiap perusahaan harus mampu mempertahankan diri dari pukulan perekonomian nasional dan juga dunia. Selain itu, pahami karakteristik perusahaan yang kita beli. Dapat kurang lebih 9 sektor di pasar modal. Kita nggak bisa menyamakan semua sektor-sektor tersebut. Jadi sektor farmasi itu beda banget sama sektor pertambangan dan sebagainya. Karena keduanya merupakan lini bisnis yang sangat berbeda. Pertambangan itu biasanya fluktuatifnya dinamis karena harganya sangat tergantung dengan harga komoditinya. Misalnya harga saham pertambangan batubara jelas harganya sangat terpengaruh dengan harga batubara dunia. Kemudian ada sektor properti, ini sangat tergantung juga dengan suku bunga dari pemerintah. Suku bunga tinggi, maka saham properti ini biasanya akan anjlok. Kalau suku bunganya rendah, maka saham properti ini akan berjaya. Jadi udah tahu kan mindset yang paling penting tadi? Kita adalah seorang pemilik perusahaan, owner. Kita harus menguasai hal teknis operasional, memperhatikan kondisi perekonomian, terbiasa melihat dan menganalisis laporan keuangan secara sederhana, agar kedepannya tidak merepotkan dan juga tidak dirugikan. Jadi jangan pernah investasi modal nanya ke orang, saham apa yang bagus. Kita harus punya bekal sebagai pemilik perusahaan untuk bisa mengetahui apa yang udah aku kasih tahu tadi sebelumnya. Melihat laporan keuangan, lihat apakah pendapatannya itu naik atau turun. Bila turun, lihat dan tinjau bagaimana keadaan perusahaan kompetitornya di sektor yang sama. Bila teman-temannya atau kompetitornya di sektor yang sama tadi dalam keadaan baik-baik saja sementara punya kita memburuk, artinya bukan tentang perekonomian dan bisnis global yang lesu, tapi ada yang salah dari perusahaan tersebut. Ini bisa jadi sinyal kita boleh berganti pilihan dan mulai menabung di perusahaan yang lain. Jadi selain rasio fundamental dan rasio historikal yang tadi aku sebutkan, dan juga melihat sedikit pakai analisis teknikal, kita juga harus peka terhadap berita-berita. Jadi kita juga harus update, rajin baca berita terkait ekonomi global maupun nasional. Karena nggak jarang juga harga dari perusahaan-perusahaan tersebut tergantung sentimen atau berita apa nih yang akan ditimbulkan atau dimunculkan dalam jangka waktu yang singkat. Nah, sekian aja jawab-jawab aku di video kali ini. Semoga informasi yang aku berikan bermanfaat, bisa nggak perlu pusing-pusing lagi untuk menentukan emiten perusahaan yang ingin kita tabung secara rutin. Dan insya Allah dalam waktu jangka yang panjang, middle to long, kita akan bisa lihat hasilnya gimana dari investasi kita. Kalau kita pilih perusahaan yang benar-benar sesuai kriteria yang udah aku sebutin tadi, pasti kita akan menghasilkan keuntungan yang bikin kita syok. Oke, sekian aja videonya. Jangan lupa untuk like, subscribe channel aku, dan juga komen bila ada pertanyaan bisa tinggalkan di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, subscribe.